Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Banyak kalangan masih percaya dengan mitos, bahkan sampai detik ini. Mitos adalah folklore yang berkisah tentang kejadian masa lampau yang mengandung penafsiran alam semesta seperti pencipta alam dunia dan makhluk yang di dalamnya. Dalam Islam, mitos adalah cerita-cerita bohong mengenai suatu hal, asal-usul tempat, alam, manusia, serta mengandung arti mendalam dan diungkapkan dengan cara gaib. Sedangkan Islam menyebutnya khurafat, yakni ajaran atau keyakinan yang tidak mempunyai landasan kebenaran. Disebut pula takhayul. Percaya pada khurafat dan mitos adalah cara berpikir dan berdalil orang-orang musyrik. Mereka tidak menggunakan akal dan hati untuk mencari dan mengamalkan kebenaran. Islam adalah agama yang percaya tentang kebenaran. Tolok ukur kebenaran adalah bersumber pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam tolok ukur Al-Quran dan As-Sunnah. Islam juga percaya ilmu dan mengharamkan berkata tanpa dasar ilmu yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 147, "Kebenaran itu adalah Rabbmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu." Dalam Islam, mereka tidak menggunakan akal dan hati untuk mencari dan mengamalkan kebenaran. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 10. "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala." Kepercayaan terhadap khurafat dan mitos adalah bentuk ritual tertentu, baik sesajen, ruatan, dan yang lainnya, untuk memohon kebaikan dan memohon perlindungan telah menyimpang dari prinsip dasar Islam yang mengajarkan tauhid, yaitu berdoa, memohon kebaikan dan berlindung dari keburukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena hanya Dialah yang mampu mendatangkan manfaat dan mudorot. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 106. "Dan janganlah kamu beribadah kepada yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudorot kepada selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim." Khurafat dan mitos merupakan salah satu sebab disembahnya patung-patung, batu, benda-benda keramat, dan sesembahan lainnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia khususnya, banyak khurafat dan mitos yang hingga saat ini dipercaya sebagai sebuah kebenaran secara turun-temurun. Bahkan bukan hanya dipercaya, tetapi kepercayaan itu ada dalam bentuk ritual-ritual tertentu yang mengandung unsur kesyirikan. Takhayul atau mitos adalah hal yang seringkali terdengar tidak masuk akal, tetapi anehnya dipercaya oleh banyak orang. Untuk teman-teman milenial, sewaktu kecil pasti pernah ditegur oleh orang tua ataupun kakek nenek menggunakan tahayul. Kita mungkin percaya saja sewaktu kecil, tetapi setelah dipikir-pikir rasanya aneh juga kita percaya. Kira-kira apa saja sih tahayul yang sering membuat kita ketakutan sendiri sewaktu kecil? Berikut ini adalah ulasannya. 1. Makan harus habis, nanti nasinya menangis. Tahayul ini biasanya dilontarkan orang tua saat kita menyisakan makanan. Tetapi tahayul ini sukses, banyak anak kecil ketakutan. Nasi memang tidak menangis, tetapi tahayul ini bertujuan agar kita menghargai makanan yang diberikan oleh Tuhan. 2. Jangan gunting kuku malam-malam, nanti kerasukan. Tahayul ini sebetulnya muncul karena kurangnya penglihatan di malam hari pada zaman dulu. Jika kita gunting kuku malam-malam, resiko berdarah akan lebih tinggi. Apalagi gunting yang digunakan zaman dahulu adalah gunting biasa. Dengan mengancam kalau kita akan kerasukan, anak-anak diharapkan tidak membahayakan dirinya sendiri. 3. Jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Antara duduk di bantal dan bisulan sebetulnya tidak ada hubungannya sama sekali.
Tahayul ini lebih bertujuan untuk menjaga kesopanan saja, karena bantal digunakan untuk menyanggah kepala dan tidak bagus jika diduduki. 4. Jangan duduk di depan pintu, nanti sulit jodoh. Jika kamu masih jomblo, mungkin itu karena kamu sering duduk di depan pintu. Bercanda kok, sebetulnya kedua hal ini tidak ada hubungannya sama sekali, tetapi mencegah kamu agar tidak menyulitkan orang yang keluar masuk pintu. 5. Kalau tidur kelamaan, nanti rezeki dipatok ayam. Hayo, siapa yang takut dipatok ayam? Sebetulnya dipatok ayam tidak terlalu sakit, tapi entah kenapa kita jadi enggan bangun terlalu lama. Hal ini sebetulnya berhubungan dengan waktu produktif. Semakin siang kamu bangun, tentunya waktu produktif yang bisa digunakan semakin sedikit dan rezeki pun jadi semakin berkurang. 6. Jangan cuci piring malam hari, nanti seret rezeki. Kenapa tidak boleh cuci piring malam hari? Hal ini berhubungan erat dengan manajemen waktu. Karena seharusnya pekerjaan diselesaikan di siang hari dan jangan sampai kamu menyisakan pekerjaan di waktu istirahat. Manajemen waktu yang baik tentu akan membawa rezeki jadi lebih banyak, bukan? 7. Berjalan di atas pipa air, bikin sial. Meski secara sepintas tidak logis, tahayul ini berusaha memberitahu kita bahaya dari berjalan di atas pipa. Pipa yang tidak kuat menahan beban tubuh bisa pecah dan melukai kamu. Selain itu akan merepotkan banyak orang karena air jadi tidak bisa digunakan. 8. Jangan buka payung di dalam rumah, nanti ada yang meninggal. Ups, rasanya seram sekali ya. Namun hal ini sukses membuat kita berpikir 2 kali saat ingin membuka payung di dalam rumah. Padahal sebetulnya hal ini disampaikan orang tua kita karena membuka payung di dalam rumah yang sempit akan mengganggu dan melukai orang lain. 9. Jangan berdiri di bawah pohon saat malam hari, nanti dihipnotis. Tahayul ini sebetulnya berasal dari pengalaman orang zaman dulu. Pada saat malam hari, pohon yang bertugas menghasilkan oksigen justru akan menghisap oksigen. Hal ini membuat orang yang berdiri di bawah pohon kekurangan oksigen dan merasa pusing, seperti dihipnotis. Nah, jadi itulah 10 tahayul yang sering disampaikan para orang tua kepada anak-anaknya. Memang terdengar tidak masuk akal, tetapi tahayul itu dibuat demi kebaikan kita, sehingga ada bagusnya jika ditaati. Apakah di daftar ini ada tahayul yang pernah kamu dengar sebelumnya? Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.